Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel TKJ Net ID. Baiklah, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat atau mengkonfigurasi sebuah DHCP server pada jaringan mikrotik dan bagaimana cara untuk memanipulasi fitur-fitur yang ada di dalam DHCP server tersebut. Apa saja yang dapat kita lakukan pada DHCP server yang ada pada sebuah mikrotik. Dan yang perlu kita ketahui, DHCP server merupakan sebuah service di mana fungsi dari DHCP server ini adalah memberikan IP secara otomatis kepada si komputer klien, sehingga pada komputer klien tidak perlu melakukan konfigurasi IP karena akan mendapatkan IP dari si routernya langsung. Oke, bagaimana cara untuk mengkonfigurasinya? Baiklah, kita akan lanjut ke video tutorialnya. Oke, seperti biasa, jadi yang kita butuhkan dalam konfigurasi kali ini adalah sebuah Winbox, di mana Winbox ini adalah aplikasi yang akan kita butuhkan untuk mengkonfigurasi sebuah mikrotik, karena mikrotik lebih bagus kalau kita akses melalui Winbox. Nah, sekarang di sini ada Winbox. Saya akan klik 2 kali di Winboxnya. Kemudian saya akan melakukan login pada router yang saya miliki. Kemudian saya klik connect seperti ini. Nah, oke. Sebelumnya saya akan buatkan satu IP, di mana IP ini akan menjadi contoh pemberian IP secara otomatis kepada klien. Misal saya berikan IP dengan alamat 192.168.200.1/24. Kemudian ini saya akan pasangkan ke header 5. Nah, di sini header 5 interface-nya masih dalam keadaan belum terkoneksi sama sekali dengan klien. Nantinya saya akan koneksikan komputer saya ini melalui header 5. Oke, ini IP-nya saya siapkan dulu. Nah, setelah ini kita langsung melakukan konfigurasi DHCP servernya. Caranya dengan masuk atau mengklik menu IP, kemudian masuk ke menu DHCP server. Nah, kita perhatikan di DHCP server ini terdapat beberapa menu. Menu pertama itu adalah menu DHCP, di mana di menu inilah kita akan membuat sebuah konfigurasi dari DHCP server untuk pertama kalinya ya. Jadi menu ini difungsikan untuk membuat DHCP server pertama kalinya. Kemudian untuk melakukan konfigurasi selanjutnya atau konfigurasi tambahan, biasanya saya menggunakan menu network, di mana di bagian menu network ini kita bisa melakukan konfigurasi tambahan. Nah, sekarang saya akan buatkan IP DHCP pada header 5 tersebut. Nah, di sini DHCP servernya kita akan buat menggunakan atau mengklik yang namanya DHCP setup. Kemudian akan tampil select interface to run DHCP server on. Nah, di sini kita akan pilih adalah interface yang sesuai dengan IP yang sudah kita konfigurasi tadi. Nah, selanjutnya saya akan klik next. Nah, di bagian ini DHCP address space ini adalah network jadi ini adalah alamat network dari IP yang akan disebarkan atau akan diberikan kepada si klien. Nah, terus kita next. Nah, ini adalah gateway yang harusnya diterima oleh klien secara otomatis. Nah, IP ini adalah IP header atau IP interface yang terhubung ke klien dan berfungsi sebagai pembagi jaringan otomatis ini. Nah, selanjutnya kita next lagi. Nah, biasanya perhatikan ada di bagian ini. Oke, perhatikan di bagian ini ada bagian address to give out, di mana bagian ini adalah bagian untuk
membatasi rank IP yang boleh diberikan kepada si klien. Nah, IP yang boleh diberikan kepada si klien. Nah, kalau di sini secara default, IP yang boleh diberikan secara otomatis ke klien itu adalah IP 200.2 sampai 200.254. Nah, berarti di sini IP address-nya digunakan semuanya. Nah, akan tetapi kita bisa merubah bagian rank ini. IP berapa saja yang boleh atau yang bisa diberikan secara otomatis kepada si klien. Nah, tapi di sini sebagai contoh, oke, sebagai contoh di sini saya akan coba rubah. Di sini saya ganti 10 pada awalnya, yaitu 192.168.200.10 sampai titik 100 misal. Nah, jadi IP yang akan diberikan secara otomatis dan didapatkan oleh klien itu adalah IP yang berada di dalam rank IP 192.168.200.10 sampai 200.100 ini. Nah, di luar dari rank IP yang sudah dibatasi ini, berarti IP-nya harus dikonfigurasi secara manual pada kliennya. Nah, seterusnya kalau sudah menentukan seperti ini, jadi ingat di bagian ini boleh dibatasi, boleh juga tidak. Kalau mau dibatasi, silakan dibatasi seperti ini. Jika tidak, ya menggunakan konfigurasi yang semestinya atau yang sudah disiapkan tadi. Nah, jika sudah, tinggal di next. Nah, pada bagian DNS server, ini adalah DNS yang akan diberikan ke si kliennya. Nah, di sini yang muncul adalah DNS si Biznet. Nah, terus ini saya akan next lagi. Untuk list time-nya saya biasanya tidak pernah merubahnya. List time ini tergantung dari masing-masing orangnya ya. Nah, kemudian saya next lagi dan oke. Perhatikan di sini bagian DHCP masih berwarna merah. Ini tidak perlu dikhawatirkan. Ini karena si kliennya belum terkoneksi pada Eder 5 yang ada pada router ini. Sekarang saya akan pindahkan dulu interface-nya ke Eder 5. Oke. Setelah interface-nya saya pindahkan ke Eder 5, nah akan tampilan seperti ini. Ini dibiarkan saja. Selanjutnya saya akan mengecek IP yang diberikan secara otomatis tadi. Nah, di sini hasilnya adalah network. Nah, jika kita melihat detailnya, akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, di sini IP yang saya dapatkan adalah IP paling akhir, yaitu 200.100 dengan gateway adalah 200.1. Nah, kita perhatikan secara otomatis di sini kalau kita lihat ada IP DNS server. Nah, IP DNS servernya sebelumnya itu harusnya ada 2, yaitu alamat yang berada di bawah ini. Akan tetapi di sini yang muncul atau yang ditampilkan ada 3, di mana DNS pertama itu adalah IP dari interface yang terhubung ke komputer saya sekarang. Nah, selebihnya yang 2 di bawah ini adalah alamat DNS dari si Biznet-nya atau provider yang sekarang saya gunakan. Nah, saya ingin memanipulasi atau melakukan konfigurasi tambahan. Nah, sehingga nantinya DNS ini hanya ada 2 saja. Nah, jadi DNS ini hanya ada 2 saja, yaitu DNS-nya si Biznet. Kenapa? Karena tadinya ketika kita membuat DHCP server, maka secara otomatis DHCP server itu akan menjadikan IP dari interface yang dibuat sebagai settingan DHCP servernya akan memilih IP dari interface tersebut sebagai DNS dari DHCP itu. Nah, saya ingin menghilangkan ini.
Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Cukup masuk ke menu network. Jadi tadi kita masuk ke bagian DHCP server seperti ini. Nah, ini adalah interface tadinya yang saya buat DHCP-nya. Sekarang untuk melakukan konfigurasi tambahan seperti yang saya katakan di awal video tadi, konfigurasi tambahan apa saja yang bisa kita lakukan? Pertama, kita bisa mengurangi jumlah DNS ini. Nah, jadi saya akan menghilangkan DNS 192.168.200.1 ini. Nah, caranya adalah dengan masuk ke menu network pada DHCP server. Kemudian kita lihat. Jadi kemudian kita lihat mana network atau mana address yang dimiliki oleh interface Eder 5 tadi. Nah, di sini ada ternyata terdapat satu di sini adalah 200.0/24. Nah, Anda bisa melakukan konfigurasi tambahan di bagian ini. Contoh, saya akan merubah DNS-nya tadi agar terdapat hanya 2 DNS. Maka di sini saya akan masukkan DNS-nya si Bisnet lagi. Kemudian saya tambahkan DNS kedua dari si Bisnetnya. Nah, harusnya jika saya lakukan konfigurasi DNS server ini, kemudian saya apply atau langsung saya klik OK, maka seharusnya saya hanya mendapatkan 2 DNS ini saja di bagian ini. Sekarang kita akan coba. Oke, sekarang kita coba. Saya coba buka CMD dulu. Terus saya lakukan IP config /renew. Kita akan lihat apakah setelah dibuat kayak gini, apakah ada perubahan dari DNS-nya. Sekarang kita akan lihat kembali detailnya. Oke, di sini DNS-nya sudah ada 2. Jadi DNS dengan alamat IP dari interface yang terhubung ke komputer ini tadi itu sudah hilang. Jadi sudah tidak ada lagi di sini. Sehingga DNS-nya hanya ada 2 DNS dari providernya. Nah, konfigurasi yang dapat dilakukan lagi. Perhatikan, tadi saya menggunakan IP/24 di mana IP/24 ini memiliki klien yang banyak, sekitar 254 klien. Nah, kita bisa menyembunyikan netmask-nya ya dari si klien, sehingga terbacanya bahwa IP yang digunakan si klien itu bukanlah /24 melalui DHCP server. Perhatikan, kalau di sini IP versi 4 subnet max-nya adalah 255.255.255.0, di mana ini menandakan bahwa IP yang saya gunakan adalah IP dengan /24. Nah, bagaimana cara untuk merubah ini agar kelihatan samar pada si klien? Nah, caranya sama. Kita masuk ke bagian network pada Winbox, masuk ke bagian network pada DHCP server. Kemudian kita buka kembali konfigurasi yang sebelumnya sudah kita buka. Maka di sini ada bagian netmask. Nah, netmask-nya misal saya ganti menjadi /32. Nah, ingat di sini hanya menuliskan angkanya saja, yaitu 32 tanpa melakukan pemberian tanda slash pada depan angkanya. Kemudian kita klik apply atau langsung di OK saja. Nah, saya akan lakukan uji coba kembali. Renew. Saya akan melakukan request kembali IP untuk si klien. Maka harusnya si klien ini akan mendapatkan IP dengan subnet max 255.255.255.255. Sehingga IP yang tadinya itu kita gunakan adalah /24. Di kliennya akan terbaca seolah-olah IP yang kita gunakan itu adalah /32. Nah,
Jadi seperti inilah manipulasi yang bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya ada lagi yang bisa kita gunakan, ketambahan yang lain. Contoh, kita memberikan identitas dari mana asal DHCP server ini. Misal di bagian ini kita akan masukkan domain. Misal di sini saya akan gunakan nama dari channel saya, net ID tkj net.id. Misal saya buat kayak gini domainnya, kemudian saya klik apply, maka seharusnya ketika saya melakukan permintaan kembali IP address untuk pembaruan IP address, maka harusnya akan muncul sebuah identitas dari mana saya mendapatkan DHCP server tersebut. Nah, oke. Jadi di sini akan muncul connection specific DNS stuff. Nah, jadi di sini akan muncul DNS-nya. Misal yang saya gunakan itu adalah tkj net ID. Ini biasanya digunakan untuk DNS server sih. Nah, selanjutnya ada fitur lain dari tempat sini. Misal NTP-nya di sini kita juga bisa memasukkan NTP. Terus di sini lagi ada Capsman apabila kita membutuhkan untuk Capsman Manager. Kemudian ada Wins server. Nah, ini kita bisa fungsikan semuanya tergantung dari kebutuhan. Nah, jadi untuk fitur yang ada di dalam DHCP server sebenarnya tadi itu hanya sebagian contoh dari service yang bisa kita gunakan pada DHCP server. Karena tadi bagiannya itu masih banyak, tapi yang bisa saya bahas kali ini hanyalah bagian-bagian tadi saja. Nanti selebihnya, jika ada pertanyaan mengenai jaringan komputer, silakan bertanya pada kolom komentar pada video ini. Oke, saya kira untuk tutorial kali ini mengenai DHCP server dan fitur apa saja yang bisa kita gunakan pada DHCP server cukup sekian ya. Nah, sampai ketemu lagi di video berikutnya pada channel yang sama, yaitu tkj net ID. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.